Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Legi Maulidia. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan tentang materi pelajaran sistem reproduksi pada manusia. Ini khususnya ada pada mata pelajaran IPA di kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Untuk kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, peserta didik mampu mengidentifikasi organ, kelainan, dan penyakit serta upaya menjaga kesehatan reproduksi manusia dengan sungguh-sungguh. Nah, kita masuk ke struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada organ reproduksi pada laki-laki. Begini gambarannya. Nah, organ reproduksi pada laki-laki ini memiliki fungsi utama, yaitu memproduksi sel kelamin atau spermatozoa dan pelepasan sel-sel kelamin ke saluran sel kelamin perempuan. Nah, di sini ada penis dan testis, organ terpenting dalam reproduksi pada laki-laki. Penis yang ini, testis yang ini. Nah, testis ini diselimuti oleh kulit yang disebut skrotum. Jadi, untuk penis itu fungsinya sebagai saluran kencing atau saluran urin dan sebagai saluran keluarnya sperma. Nah, di sini. Lalu untuk testis ini tempat di mana sperma itu diproduksi dan hormon testosteron juga diproduksi di testis. Hormon testosteron ini berguna untuk pertumbuhan sekunder pada laki-laki dan untuk membantu pematangan sperma. Selanjutnya ada saluran sperma. Ada 3 saluran sperma. Yang pertama ada epididymis, lalu vas deferens, dan uretra. Untuk epididymis di sini sebagai tempat penyimpanan sperma sampai sperma tersebut matang. Selanjutnya sperma yang matang akan bergerak ke vas deferens. Ini untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Uretra ini berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan juga untuk saluran keluarnya urin. Nah, selanjutnya ada kelenjar reproduksi. Ada 3 kelenjar reproduksi juga. Nah, kelenjar reproduksi ini fungsinya untuk mengeluarkan getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi semen. Makanya yang keluar itu biasanya berwarna putih spermanya. Nah, yang warna putih itu merupakan getah dari kelenjar-kelenjar ini. Ada kelenjar Cooper, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Gitu. Fungsinya apa sih getah atau cairan itu? Fungsinya untuk melindungi sperma ketika masuk ke vagina. Jadi vagina itu kan pH-nya asam. Nah, getah-getah ini sifatnya itu untuk melindungi sperma dari pH asam yang ada di vagina. Nah, selanjutnya ke spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis itu adalah pembentukan spermatozoa dan terjadi di tubulus seminiferus. Nah, sekumpulan tubulus seminiferus ini yang menyusun testis, diawali dari spermatogonium yang sifatnya itu diploid. Selanjutnya, sel spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Di sini ada ilustrasi videonya. Nah, di sini itu ada testis kan, sepasang nih. Pas di zoom, ternyata di dalamnya itu ada yang keriting-keriting nih, namanya tubulus seminiferus. Nah, di dalamnya itu ada spermatogonium, membelah menjadi spermatosit primer nih, lalu membelah lagi menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah menjadi spermatid, dan spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Tumbuh ekornya nih di sini. Nah, bergerak tadi ke epididymis. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi pada perempuan. Jadi, organ reproduksi pada perempuan itu memiliki fungsi utama, yaitu memproduksi sel kelamin atau ovum dan tempat fertilisasi dan terjadinya kehamilan. Lalu, tempat terjadinya siklus menstruasi dan sebagai jalur lahir janin. Nah, yang penting bagi organ reproduksi pada manusia itu ada ovarium. Ovarium itu sama seperti testis, dia ada sepasang. Nah, di ovarium itu terjadi tempat pematangan sel telur dan menghasilkan hormon estrogen. Sekali lagi, hormon estrogen itu sama fungsinya, yaitu sebagai pertumbuhan
membantu pertumbuhan sekunder bagi wanita atau bagi perempuan. Dan juga untuk mematangkan sel telur. Nah, membantu mematangkan sel telur. Lalu ada oviduk atau yang biasa kita sebut tuba falopii. Nah, tuba falopii itu berfungsi untuk membawa sel telur ke rahim atau uterus. Makanya terhubungkan dari ovarium ke uterus. Nah, penghubungnya itu ada yang kayak tangan nih, namanya fimbriae. Nah, selanjutnya di tuba falopii itu terjadi fertilisasi dan akan menyalurkan zigot menuju uterus. Selanjutnya rahim atau uterus, di sini tempat terjadinya perkembangan embrio. Perkembangan embrio tepatnya terjadi di dinding rahim atau di endometrium. Nah, endometrium ini terbentuk oleh banyak sekali pembuluh darah. Nah, terbentuknya plasenta sebagai penyuplai nutrisi bagi janin juga terjadi di uterus. Selanjutnya, apabila sel telur tadi mengalami kegagalan fertilisasi, akan terjadi menstruasi. Gitu. Lalu ada vagina. Nah, vagina ini fungsinya untuk menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Nah, sebagai jalan lahir bayi atau jalan keluar darah menstruasi. Baik, selanjutnya ada oogenesis. Sama, di sini merupakan pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu ovum atau sel telur, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Nah, oogenesis seorang anak perempuan itu sebenarnya sudah terjadi saat anak perempuan tersebut masih ada di dalam kandungan ibunya. Pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum itu sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Wow, banyak banget kan? Tapi hanya 40.000 yang tersisa saat anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna menjadi ovum yang siap untuk dibuahi. Ini prosesnya sama, dimulai dari germ cell. Nah, dari germ cell berkembang menjadi oogonium. Ini terjadi di primordial follicle dan primary follicle. Nah, setelah itu oogonium akan berubah menjadi oosit primer. Oosit primer di sini juga terjadinya, lalu berkembang di sini sampai dia matang di antral follicle menjadi sekunder, oosit sekunder dan siap untuk diovulasikan. Nah, folikel yang tadinya mengandung sel telur kan kosong. Setelah kosong, folikel tersebut akan berubah menjadi corpus luteum, berubah warnanya juga jadi kuning. Corpus luteum akan berubah lagi atau menciut menjadi corpus albicans apabila sudah tidak berfungsi. Nah, dari oosit primer itu kan jadi oosit sekunder. Selanjutnya pembelahannya itu terjadi di oviduk atau tuba falopii menjadi ovum dan siap untuk dibuahi. Nah, ini prosesnya. Ini dari folikel primordial. Di dalamnya ada oosit dan sel yang mengelilinginya yaitu sel granulosa. Berkembang jadi folikel primer, sel granulosanya berkembang juga nih, membelah itu menjadi membelah kan, lalu di putih-putih yang ini itu namanya zona pellucida. Lalu ketika berkembang ke folikel sekunder muncul ada kantung yang berisi cairan. Di sini lalu sudah muncul TK interna dan TK eksterna. TK interna yang ini, TK eksterna yang ini. Nah, lalu folikel akan matang. Cairannya membesar menjadi antrum. Gitu. Nah, di sini ada kumulus masa kumulus. Di sini akan ikut terovulasi, diovulasikan, dan nantinya kumulus mas ini disebut corona radiata. Gitu. Nah, tadi folikelnya akan berubah menjadi corpus luteum. Selanjutnya, corpus luteum akan berubah lagi menjadi corpus albicans apabila sudah tidak berfungsi. Lanjut, kita masuk ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi juga terjadinya sama atau barengan bersama oogenesis. Jadi, siklus menstruasi itu berlangsung setiap bulan pada perempuan yang sudah mengalami pubertas. Biasanya
Siklus menstruasi itu akan terjadi 1 kali setiap bulannya normalnya ya, dan pada akhirnya menyebabkan meluruhnya darah dari vaginanya. Menstruasi terjadi apabila tidak ada fertilisasi setelah ovulasi. Kenapa kok yang meluruh itu atau yang keluar itu bisa darah? Karena tadi yang udah disebutkan, yang meluruh itu adalah dinding rahim. Karena tidak ada embrio yang menempel atau tertanam di dalam dinding rahim tersebut. Jadi gini, pertama fase menstruasi terjadi di hari ke-0 sampai hari ke-5. Itu meluruhnya dinding rahim. Bisa dilihat di sini, di dinding rahim disusun oleh banyak sekali pembuluh darah nih yang merah-merah. Itu kan. Nah, ketika terjadi fase menstruasi di hari ke-5 normalnya berhenti, lalu masuk ke fase proliferasi. Fase proliferasi ini merupakan fase di mana terjadi pematangan sel telur yang disebut oogenesis. Selanjutnya di titik-titik yang ini itu terjadi ovulasi, keluar kan. Nah, terjadi penebalan di sini nih. Penebalan dinding rahim ini dibantu oleh hormon tadi. Ada hormon estrogen dan satu lagi yaitu hormon progesteron yang dikeluarkan atau diproduksi oleh corpus luteum. Gitu ya. Nah, ketika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans sehingga hormon progesteronnya menurun kan. Nah, ketika hormon progesteron menurun, tidak ada lagi yang menunjang dinding rahim ini sehingga pembuluh darahnya akan pecah dan menyebabkan meluruhnya darah dari vagina perempuan saat menstruasi. Tuh, di sini tadi kan udah jelasin fase menstruasi, masuk ke fase proliferasi, dibantu oleh hormon FSH, itu memicu berkembangnya folikel dan membantu pematangan sel telur. Lalu folikel akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen berbarengan sama progesteron akan memicu dinding rahim untuk menebal dan mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Karena kalau sudah terjadi pembuahan akan berubah jadi zigot, zigot menjadi embrio, embrionya akan tertanam tuh di dalam dinding rahim. Lalu di fase ovulasi, estrogen akan memicu sekresi luteum hormon dan melonjak. Luteum hormon akan melonjak tiba-tiba dan memicu ovulasi juga. Lalu ovum akan ditangkap nih oleh Fimbria yang menuju rahim melalui tuba falopii. Lalu di fase luteal, tadi folikel yang ovulasi akan berubah menjadi korpus luteum, lalu memproduksi hormon progesteron kan tadi yang sudah dijelaskan dan menebalkan dinding rahim. Kalau nggak ada fertilisasi, akan dikirim sinyal kepada korpus luteum. Jadi korpus luteum akan berhenti memproduksi hormon progesteron dan berubah menjadi korpus albicans. Setelah itu hormon progesteron akan rendah dan dinding rahim rusak karena nggak ada hormon yang menunjang dinding rahim tersebut, dan pembuluh darah yang ada yang menyusun dinding rahim tersebut akan pecah dan menyebabkan menstruasi. Balik lagi ke fase ini, seperti itu. Lanjut ke fertilisasi. Jadi fertilisasi merupakan proses di mana spermatozoa akan bertemu dengan ovum di tuba falopii dan terjadilah pembuahan menghasilkan zigot. Spermatozoa bergeraknya dari vagina ke tuba falopii itu menggunakan flagela nih, yang seperti ekor. Nah, melakukan pergerakannya itu secara memutar, menyebabkan gaya dorong sehingga spermatozoa bisa bergerak maju ke sel telur. Nah, spermatozoa itu menemukan sel telur karena ada sinyal berupa hormon progesteron dan suhu tuba falopii yang lebih hangat dibandingkan organ yang lainnya. Di sini ada prosesnya. Nah, ini semen kan, di dalamnya ada spermatozoa nih. Tuh, spermatozoanya bergerak. Ini masuk ke dalam vagina. Di vagina ternyata kan tadi pH-nya asam. Ada beberapa spermatozoa yang tidak kuat menahan keasaman yang ada di vagina sehingga mati. Lalu sisanya yang bertahan akan masuk ke dinding akan masuk ke leher rahim atau cervix. Dilihat di leher rahim ini sangat rapat kan, banyak otot-ototnya di sini nih, atau mukus. Lalu spermatozoanya ada yang terperangkap nih di dalam leher rahim. Lanjut, yang bisa bertahan akan masuk ke dalam rahim. Di rahim akan bertemu lagi sama sel imun. Nah,
Sel imun ini menangkap bahwa spermatozoa itu benda asing yang harus dihancurkan. Jadi beberapa yang tidak dapat bertahan hidup akan mati akibat dirusak oleh sel imun tadi. Nah, beberapa spermatozoa ini ketika menemukan persimpangan tuba fallopiae ada yang nyasar, padahal yang keluar ovumnya sebelah kiri, tapi ada yang malah masuk ke sebelah kanan. Gitu. Jadi tinggal sedikit nih. Nah, ini di tuba fallopiae, ini ovumnya, nih yang di sekitarnya itu disebut corona radiata. Nah, di tuba fallopiae itu ada silia yang menggerakkan si ovum ke rahim. Masukkan nih ke tuba fallopiae spermatozoanya. Ada yang terperangkap lagi di silia. Sisanya akan mempercepat pergerakan sampai ke ovum. Nah, masukkan spermatozoa yang pertama masuk ke dalam ovum. Ini akan menembus ke zona pellucida. Kalau satu aja spermatozoa udah bisa menembus zona pellucida, maka akan sel telur itu akan menutup akses spermatozoa lain masuk. Jadi kalau udah satu spermatozoa menembus zona pellucida, sisanya tidak bisa masuk gitu. Ini bisa dilihat tuh, nggak bisa. Oh, ini yang ditangkap nih, ini yang bisa masuk. Spermatozoa yang bisa masuk dimasukkan ke dalam sel telur. Nih sisanya nggak bisa menembus lagi ke zona pellucida. Tuh, nggak bisa masuk karena udah diblok. Nah, sisanya ini yang tadi bisa masuk, ini ada nukleusnya di kepala spermatozoa kan. Nah, nukleus ini akan membentuk, di dalamnya itu ada kromosom nukleusnya kan. Lalu nantinya akan bertemu sama kromosom-kromosom dari sel telur dan terjadi persilangan. Makanya terjadi pertukaran sifat antara kedua orang tuanya. Gitu. Nah, selanjutnya ke kehamilan. Tadi kan udah terjadi pertukaran kromosom, persilangan kromosom. Nah, masuk terjadi ke kehamilan kan, karena tadi ovum itu akan berkembang jadi zigot kemudian berkembang jadi embrio akan melakukan implantasi atau penanaman ke dalam dinding rahim atau endometrium. Nah, ini perkembangan sampai embrionya udah jadi morula berubah menjadi blastula, lepas dari zona pellucida. Blastosit akan tertanam ke dalam endometrium. Nah, bisa dilihat nih. Di sini ada syncytiotrophoblast. Syncytiotrophoblast ini fungsinya itu nanti akan sebagai cikal bakal plasenta. Ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini yang nanti mengalirkan nutrisi dari ibu ke janin. Nah, kita masuk ke tahap perkembangan embrio, di mana trimester pertama ini udah mulai tumbuh otak, mulai terbentuk otak dan sumsum tulang belakang. Udah bisa disebut sebagai janin nih. Nah, terus bisa janinnya itu terlekat pada tali pusar terhubung dengan plasenta yang terlindungi oleh kantong amnion nih. Ini di dalamnya ada air, namanya air ketuban. Lalu, janin terlihat udah menyerupai manusia, tapi tangannya itu masih berbentuk bat atau tonjolan. Nih, lihat ya, tonjolan-tonjolan. Telinganya juga masih belum terbentuk. Gitu. Nah, di trimester kedua baru deh tangannya berkembang, udah mulai muncul jari. Lalu alat kelaminnya udah terlihat, telinganya udah mulai terbentuk, organ-organ dalamnya juga sudah terbentuk sempurna gitu. Nah, di trimester ketiga udah sisanya tinggal menyempurnakan sistem sirkulasi dan respirasinya untuk beradaptasi terhadap dunia luar ketika si bayi lahir. Lalu janin akan mengembangkan kemampuannya untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Tulangnya juga sudah mulai mengeras, otot mulai menebal gitu. Terakhir di sini ada penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Di mana sistem reproduksi itu sangat rawan kan, karena tempatnya itu ada di tempat yang tertutup, lalu lembab, gelap gitu. Jadi mudah sekali mikroba itu tumbuh di sana. Jadi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit.
Nah, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Ada bakteri, jamur, maupun virus. Nah, kelainan dan penyakit ini bisa disebabkan atau ditularkan dari orang tua kepada anaknya yang baru lahir, lalu transfusi darah dari orang yang terinfeksi kepada orang yang normal, dan gaya hidup yang tidak baik seperti melakukan seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang seperti narkoba. Nah, diantaranya itu ada gonoro. Gonoro itu disebabkan oleh bakteri yang disebut Neisseria gonoro. Nah, gejalanya itu sakit dan bernanah saat buang urin, lalu pada wanita itu keputihan berwarna kuning. Sini bisa dilihat, ini bentuk bakterinya seperti ini. Nah, ini gejalanya nih, urinnya berwarna putih atau bernanah, gitu ya. Nah, ini juga bakterinya. Ini gejala-gejala lain yang menyerang organ selain organ kelamin. Matanya merah, seperti itu. Lalu ada sifilis atau raja singa. Sama, ini penyakit menular juga, disebabkan oleh bakteri yang disebut Treponema pallidum. Gejalanya sama, yaitu ada luka pada tempat masuknya bakteri dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar alat reproduksi. Lalu si Treponema ini bersifat patogen dan menyebar ke organ lain dan mengakibatkan kerusakan pada beberapa organ. Nah, lukanya itu berbentuk seperti borok kayak gini. Nah, ini bentuk bakterinya. Lalu ada penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang disebut herpes simplex genitalis yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina di sekitar organ kelamin ya, organ reproduksi kita. Nah, gejalanya itu gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Ini bentuk virusnya dan ini lukanya ya, kayak melepuh gitu. Nah, ini yang paling menjadi momok karena penyakit ini sampai saat ini belum ditemukan penawar atau vaksin pencegahannya, atau kita sebut HIV/AIDS, disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderitanya. Nah, gejalanya tidak bisa terlihat pada sekitar 5-7 tahun. Nah, untuk memastikan positif harus dilakukan tes sel T di laboratorium. Selanjutnya ada keputihan. Nah, keputihan ini berupa cairan berwarna putih kekuningan. Bisa dilihat di sini ada kekuningan sampai ada yang bentuknya abu-abu dan hijau gitu. Nah, ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Ini biasanya karena kurang menjaga kebersihan, jarang cebok setelah buang air, lalu jarang ganti celana dalam, seperti itu. Terakhir ada epididymitis. Ini adalah pembengkakan saluran epididymis. Biasanya mengakibatkan salah satu testis itu membesar seperti di gambar. Nah, upaya pencegahannya yaitu memilih bahan celana dalam. Biasanya yang harus kita pilih itu bahannya itu harus katun, spandex atau polyester. Sisanya yang lain itu agak susah untuk menahan atau menyerap keringat sehingga mudah menyebabkan kelembapan di bagian organ kelamin atau organ reproduksi kita. Lalu kita juga harus menghindari menggunakan jeans yang terlalu ketat. Selain itu ini paling penting yaitu membersihkan organ reproduksi bagian luar seperti membilas menggunakan air bersih selepas buang air baik kecil maupun besar, lalu menghindari organ yang lembab. Jadi setelah dibersihkan harus dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Nah, ini fungsinya untuk berguna menghindari perkembangbiakan jamur. Lalu mengganti celana dalam paling minimal 2-3 kali sehari. Memangkas rambut di daerah organ reproduksi. Nah, ini jangan disepelekan karena kalau terlalu panjang dan lebat itu akan mengakibatkan tumbuhnya kuman, lalu jamur, bakteri, segala macam. Nah, ini untuk wanita atau perempuan harus mengganti pembalut sesering mungkin saat menstruasi, paling minimal 5-6 jam sekali. Biasanya ini kan hari ke-1, hari kedua, hari ketiga itu deras kan.
darah yang keluar dari vaginanya, maka harus sering ganti pembalut. Karena kalau dibiarkan bakal menyebabkan kuman dan menyebabkan infeksi. Selain itu, hindari menggunakan sabun pembersih dan panty liner terlalu sering. Ini untuk wanita. Karena kalau terlalu sering menggunakan sabun pembersih akan meningkatkan pH vagina dan membunuh bakteri baik yang ada dalam vagina. Jadi akan membantu atau meningkatkan tumbuhnya jamur. Nah, berolahraga dan diet sehat. Fungsinya berolahraga teratur dan mengonsumsi sayur dan buah-buahan yang kaya akan vitamin itu untuk meningkatkan sel imun yang ada di dalam tubuh kita. Maka kalau ada bakteri atau virus yang menyerang, tubuh kita akan mampu untuk melawannya. Terakhir, ini harus menghindari pergaulan bebas, hindari perilaku seks bebas, dan konsumsi alkohol, serta penggunaan narkoba melalui jarum suntik, karena akan rentan terkena penyakit menular seksual. Baik, untuk menilai tujuan pembelajaran kita apakah tercapai, kalian, siswa harus mengerjakan lembar kerja sebagai berikut, di mana alat dan bahan yang kalian perlukan yaitu adalah PowerPoint ini yang saya jelaskan, lalu video yang sudah di-share melalui Zoom dan Google Classroom. Lalu untuk prosedurnya, kalian harus membaca dan memahami materi yang terdapat dalam PPT yang telah di-share dan mengamati isi dari video yang telah di-share juga, yang telah ditampilkan. Lalu tugasnya kalian harus membuat rangkuman dari PPT ini dan membuat rangkuman juga dari video yang ditampilkan. Kan videonya berisi tentang upaya-upaya dan juga penyakit yang menyerang organ reproduksi. Nah, kalian harus menjelaskan harus merangkum apa isi video tersebut dan bagaimana upaya-upaya pencegahan penyakitnya. Oke, setelah itu rangkuman harus dilaporkan dalam bentuk Microsoft Word dan dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.